Halo teman-teman, balik lagi di channel The Topics. Buat teman-teman yang baru mau mulai hobi motocamp, pasti kalian tahu Kak, satu barang yang harus kalian punya kalau mau ngelakuin motocamp. Itu adalah tenda. Jadi gue punya dua tenda, satu tenda untuk kapasitas 2 orang, satu lagi untuk kapasitas 1 orang. Ini tenda udah gue pakai motocamp di berbagai situasi. Dari panas, panas, dingin, kehujanan, di pinggir pantai, di atas gunung, semua udah gue cobain. Jadi buat teman-teman yang masih bingung gue harus milih tenda yang mana ya, yang kapasitas 2 orang atau 1 orang, gue akan coba kasih tips nih buat teman-teman. 5 hal yang wajib kalian perhatiin kalau kalian mau memilih tenda untuk kegiatan motocamp. Yang pertama dan paling krusial menurut gue adalah dari packing sama beratnya ya. Karena teman-teman kan kalau mau motocamp, namanya aja udah motocamp ya, naik motor gitu. Kalau teman-teman campingnya naik mobil sih enak karena semua barang bisa dimasukin dan dia punya kapasitas storage yang gede. Nah kalau di motor kan kebalikannya. Di motor itu nggak banyak storage yang bisa kita manfaatin untuk naruh barang-barang camping kita. Kalau teman-teman naiknya motor Matic atau mungkin maxi scooter ya, kayak X-Max, Forza dan kawan-kawan, itu enak karena bagasinya dia lega, teman-teman bisa naruh barang di situ. Apalagi kalau teman-teman tambahin pakai box di belakang, wah udahlah, storage-nya banyak banget. Tapi akan sedikit tersiksa buat teman-teman yang naik motor laki gitu ya, atau naik motor bebek, karena teman-teman nggak punya storage banyak nih. Jadi harus pinter-pinter memilih tenda mana yang paling cocok buat kendaraan yang mau kalian pakai. Berdasarkan itu tentu saja tenda dengan kapasitas 1 orang pasti menang jauh ya, karena dia dari segi packaging lebih ringkas dan beratnya juga nggak terlalu berat. Kayak tenda untuk kapasitas 1 orang yang gue pakai ini ukurannya ukurannya kurang lebih panjangnya 36, terus dia beratnya juga cuma 1,2 kilo sampai 1,5 kilo. Ini sih bisa masuk ke mana aja ya. Kalau teman-teman bagasinya luas, kayak di motor gue di Kymco Terrain SR, ini masuk di dalam bagasi. Atau biasanya ini juga bisa masuk ke tas gue. Gue biasa pakai tas kurang lebih 20 liter, ini bisa masuk ke dalam tas gue. Tapi di satu sisi, kalau teman-teman pakai yang tenda 2, ini tenda untuk kapasitas 2 orang yang pernah gue pakai juga, ini dari Decathlon, Quechua, teman-teman gede. Kalau teman-teman bandingin sama yang satu, kurang lebih segini bedanya. Jauh banget kan teman-teman ya. Ini dari masalah packing sama size. Jadi dari packingnya jelas untuk yang kapasitas 1 orang lebih kecil dan dia lebih ringan dibanding yang kapasitas untuk 2 orang. Oke, di poin kedua ini adalah kita ngebahas soal kapasitas sama ruang penyimpanan di dalam tenda. Nah, kalau pasti teman-teman nanya, Bang, kalau di tenda kapasitas 1 orang tuh sempit banget nggak sih? Kalau gue yang udah biasa ngejalaninnya, dibilang sempit banget sih enggak. Dibilang kurang lega, agak sedikit. Kenapa gue bilang nggak sempit banget? Karena sebenarnya biasanya tenda 1 orang itu dia punya lebar antara 80 sampai 90 cm untuk lebarnya. Itu sih udah lebih dari cukup untuk kita naruh sleeping pad, terus tidur, itu masih ada space sedikit untuk barang-barang bawaan. Biasanya ya yang gue taruh di dalam ya, gue masih bisa bawa masuk helm, alat-alat elektronik, kadang tas bisa gue bawa, kadang juga enggak. Seringnya sih enggak. Biasanya tasnya gue taruh di luar tenda, tuh di bawah vestibul gitu ya, sama sepatu, alat masak, dan kawan-kawan. Nah, itu semua nggak kejadian kalau teman-teman pakainya tenda kapasitas 2 orang, karena dia lega. Biasanya kapasitas 2 orang tuh range-nya lebarnya antara 100 sampai 120 cm. Jadi itu lega banget karena emang ditujukannya untuk 2 orang ya, tidur di dalam. Jadi kalau teman-teman pakai tenda kapasitas 2 orang, semua perabotan nggak usah takut tuh, masukin aja semua. Ya lebih aman sih ya di satu sisi ya. Kadang-kadang kalau kita campingnya agak liar gitu, itu lebih aman karena semua barang di dalam tenda. Dan gak enaknya kan kalau teman-teman naruh barang di luar tenda suka ngembun. Pagi-pagi pasti agak basah nih. Nah, kalau tenda kapasitas 2 orang aman semua karena semua di dalam tenda. Sekarang ke poin ketiga,
yang wajib teman-teman perhatikan dalam memilih tenda untuk motocamp ya. Di poin ketiga ini kita ngomongin soal ketahanan cuaca. Ini penting nih teman-teman, karena kita tinggal di Indonesia, ya musimnya cuma 2 juga ya, lebih mudah. Karena cuma ada musim panas sama musim hujan. Tapi kadang-kadang hujannya ini suka nggak menentu. Jadi menurut gue pastiin teman-teman pilih tenda yang double layer. Jadi dia ada 2 layer, layer outernya sama layer innernya. Nah, layer pertama ini biasanya ya tempat tempat buat teman-teman tidurnya itu di dalam. Biasanya kalau zaman sekarang udah banyak yang atasnya ada jaring-jaring gitu ya, biar lebih adem sirkulasi udaranya. Tapi kalau yang outer layernya dia biasanya yang lapisan anti airnya itu di situ. Kenapa double layer? Karena biasanya jadi kalau pagi-pagi kan kita bangun suka ngembun ya di tenda tuh, di outernya itu embun. Nah kalau 2 layer, jadi lapisan luarnya itu outernya jangan sampai nempel ke dalam inner. Jadi embunnya itu nggak masuk ke dalam innernya. Nah itu enak, itu gunanya double layer. Kalau single layer, nah itu yang gue takutin kalau teman-teman milihnya single layer. Embunnya itu bisa langsung masuk ke ruang tempat teman-teman tidur. Kan gak enak banget kayak lagi tidur istirahat enak-enak tiba-tiba netes tes karena tendanya nggak waterproof gitu. Nah, mungkin teman-teman akan nanya gitu, gimana caranya ngecek tingkat waterproof di sebuah tenda gitu ya. Teman-teman bisa lihat tuh, biasanya di deskripsinya suka ditulis ya, tingkat waterproofnya PU 3000 mm gitu. Cuman, kalau yang dari yang gue baca-baca di internet juga, untuk iklim di Indonesia, PU 2000 mm tuh udah cukup sebenarnya untuk nahan dari hujan. Tapi kalau teman-teman milih, ini ada nih bang yang 3000 PU 3000 mm, ya nggak apa-apa, makin enak lagi kan. Jadi teman-teman makin nggak khawatir kalau tiba-tiba lagi camping terus hujan deras. Di poin keempat ini gue mau ngebahas kemudahan setup mendirikan tenda sama ngebongkar tuh tenda. Ini penting nih teman-teman. Coba teman-teman bayangin, teman-teman lagi ngegas dari Pantura, tiba-tiba nyampe udah gelap gitu ya, terus harus masang tenda, dan masang tendanya ribet, lama, repot, ditambah hujan lagi, udah nggak ada enak-enak kayak gitu. Jadi teman-teman harus pastiin nih cara masang tendanya sama ngebongkarnya itu buat teman-teman nyaman gitu, nggak kerepotan. Biasanya di tenda kapasitas 1 orang dia punya jumlah frame yang lebih sedikit, jadi kita ngejoin-joinnya itu lebih cepat lah untuk masangnya dibanding tenda ukuran kapasitas 2 orang. Tapi bukan berarti jadi lama banget, enggak juga sih. Karena tenda kapasitas 2 orang sekarang juga udah simple-simple. Nah, teman-teman juga harus pastiin tuh. Biasanya kan kalau kita diriin tenda, kita bikin frame, kita gelar ininya dulu ya. Innernya kita gelar, terus kita rakit frame-nya, kita jadiin frame-nya, baru innernya kita sangkut-sangkutin. Nah, cari tuh yang model sistem tendanya model klip kayak gitu tuh, sangkutin ke frame. Itu lebih simple dibandingin teman-teman yang harus masukin frame-nya, didorong tuh masukin ada selaknya untuk melintang. Biasanya dia bentuk frame-nya X gitu ya, melintang di atas inner baru diriin gitu. Jadi kalau gue pribadi, gue lebih suka yang pakai klip, lebih cepat. Tinggal pasang frame-nya, klip-klipin, ditarik innernya, tak, itu lebih cepat. Kalau gue yang udah biasa pakai tenda gue diriin tenda tuh mungkin berapa ya? 2 menit, 3 menit udah berdiri itu tenda. Baru itu tentu di luar kita pasang pasaknya ya. Gitu. Karena pasang pasaknya baru tuh agak lama. Kadang-kadang lamanya bukan kenapa-napa, cuma kadang-kadang tanahnya keras. Jadi harus kita atur, goyangin dulu, nyari spot yang paling enak gitu. Tapi untuk tenda kapasitas 2 orang juga kayaknya bedanya nggak jauh-jauh banget sih, nggak selama itu. Misalnya gue tenda 1 orang 3 menit, mungkin tenda 2 orang 5 menit juga udah cukup. Nah, paling ini nih teman-teman, ini yang harus penting. Kalau teman-teman baru beli tenda, terus besoknya mau motoran, cobain dulu tendanya. Cobain dulu bangun tuh tenda di rumah sama bongkarnya. Biar teman-teman tahu nih, apaan aja sih urutan yang bener untuk bangun tendanya. Atau ngelipetnya gimana sih, kadang-kadang ngelipet tuh penting juga. Karena kadang-kadang nih, waktu kita pergi packing mau buka, ukurannya masih segini. Tapi karena pas kita pulang kok tiba-tiba ukurannya gede, ya itu kadang-kadang karena teknik lipatnya yang kurang baik. Jadi gitu, pastiin cobain dulu diriin tenda
dan bongkar tendanya di rumah sebelum teman-teman jalan. Sekarang kita masuk ke poin terakhir, poin kelima di video ini. Ini ngomongin soal harga sama brand. Kalau banyak yang bilang ada harga ada rupa, ya seringnya itu benar. Jadi emang teman-teman harus pinter-pinter aja sih, nyari tenda yang worth it dan sesuai sama kebutuhan teman-teman dan sesuai juga sama kantong teman-teman. Mungkin teman-teman nanya, apakah kalau tenda kapasitas 1 orang pasti lebih murah dibanding kapasitas 2 orang? Kadang iya, tapi nggak juga. Kenapa nggak juga ya? Kadang-kadang harga kapasitas 1 orang itu sama yang kapasitas 2 orang nggak beda-beda jauh banget. Jadi nggak selalu kapasitas 1 orang kapasitas lebih kecil lebih murah dibanding kapasitas yang lebih besar. Nggak selalu, cuman seringnya begitu. Jadi teman-teman nih harus mikirin bener nih sama kebutuhannya. Kira-kira gue butuhnya tuh tenda yang 1 orang apa 2 orang ya. Terus gue kalau jalan packingnya gue taruh mana ya, di dalam tas, dalam box, atau bagasi, atau gimana. Nah itu harus dipikirin tuh semua untuk mengambil keputusan gue cocoknya sama tenda yang mana. Nah mungkin teman-teman sebelum beli bisa juga nih nanya ke temennya. Siapa tahu teman-teman ada yang punya teman yang dia anak gunung gitu ya. Karena menurut gue Motocamp nih dari soal gearnya ya nggak terlalu beda jauh nih sama orang-orang yang suka naik gunung gitu. Jadi biasanya mereka udah punya udah punya tuh barang-barang yang yang ini bagus, yang ini kurang bagus, yang ini enak nih ringan, yang ini agak berat. Nah mereka punya tuh pengetahuannya, jadi kita bisa nyontek-nyontek aja, tinggal tanya-tanya kira-kira kalau gue buat motoran cocoknya yang mana sih, kebutuhan gue begini gitu. Tapi kalau teman-teman emang maunya serba ultralight ya buat motocamp, ya kalau gue pribadi gue makainya terakhir pakai yang untuk kapasitas 1 orang. Lebih simple, lebih ringkes, lebih ringan gitulah semuanya. Karena kayak di gue kalau mau camping semua gear yang gue bawa gue coba cari yang paling ringkes gitu. Karena repot bawanya kalau gede-gede ribet. Jadi buat teman-teman yang emang sukanya solo riding dan apa-apa maunya serba ringkes, nggak mau repot bawa barang banyak, ya tenda kapasitas 1 orang mungkin itu lebih cocok buat teman-teman. Itu juga yang cocok sama gue, karena gue maunya ringkes, dan orang juga nggak bawa terlalu banyak, jadi gue cocoknya pakai tenda kapasitas 1 orang. Tapi beda lagi nih, kalau teman-teman emang siapa tahu touringnya boncengan sama pasangan kemana-mana motocamp, ya jelas itu lebih cocok tenda kapasitas 2 orang. Barang lebih banyak, muatnya lebih banyak, ya tinggal teman-teman pikirin deh cara naruh di kendaraan teman-teman tuh gimana. Yang penting itu 5 hal wajib yang harus teman-teman perhatikan sebelum memilih tenda untuk motocamp. Jadi gitu teman-teman. Menurut gue memilih yang lebih ringkes atau yang kapasitas 2 orang atau gimana itu tergantung banget sama kebutuhan teman-teman. Cuman yang harus dipastikan adalah pastiin teman-teman nyaman pakai alat-alatnya. Pakai tenda itu nyaman nggak? Karena menurut gua apalagi kita touring terus motocamp ya, kenyamanan tuh nomor 1. Kita capek touring jalan 5 jam, 6 jam di perjalanan. Terus kita pengennya tuh pas sampai tempat camping ground, ya udah kita pengennya istirahat yang benar. Itu kenapa milih tenda itu jadi sangat krusial. Tentu dengan alat-alat pendukung, gear-gear pendukung lainnya ya, kayak sleeping pad, bantal, sleeping bag. Gue selalu nyari yang menurut gue yang paling nyaman. Karena gue mau istirahat gue benar, gue tidurnya nyenyak, besok pagi gue bangun, gue udah bisa gas lagi nih untuk lanjutin jalan touringnya. Atau untuk motocamp di camping selanjutnya. Tapi ini juga, apakah teman-teman harus punya tenda untuk motocamp? Nggak juga. Teman-teman bisa pinjam atau beberapa camping ground juga menyewakan. Jadi cuma jangan gara-gara gue nggak punya alat-alatnya jadi nggak bisa motocamp. Cobain aja dulu. Banyak kok jalannya. Yang penting teman-teman udah cobain, rasain experience-nya. Nah, dari situ baru dilihat teman-teman suka nggak sih jalan ini? Apa jangan-jangan teman-teman FOMO doang gitu ya? Udah nyobain, gue kurang suka lagi, ribet, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau teman-teman, gue udah suka nih kayaknya, nah boleh deh mulai invest ke alat-alat campingnya. Alat camping tuh dipakainya panjang-panjang, jadi enak buat invest. Beli tenda mahal tapi dipakainya bisa puluhan kali, mungkin ratusan kali nggak rusak-rusak. Ya bagus, nggak apa-apa.
teman-teman beli kompor gitu agak mahal, cuman ya udah dipakainya panjang, nggak masalah. Itu investasinya jangka panjang. Investasinya akan jadi bodong kalau teman-teman beli tapi nggak dipakai-pakai. Ngapain rebahan mulu? Jalan lah jalan, kita camping. Oh, jadi gitu aja teman-teman, video kali ini semoga teman-teman semakin semangat buat motocamp dan makin banyak juga ya orang-orang yang suka touring dan motocamp. Jadi makin seru, bisa sharing banyak hal, bisa ketemu, siapa tahu kita ketemu di camping ground-nya. Jadi kalau teman-teman suka, merasa terbantu, boleh di like, di komen, di subscribe channel ini. Kalau kalian nggak suka ya nggak apa-apa juga, nggak dipaksa kok. Jadi gitu aja, gue siap-siap motocamp aja dulu ya. Enjoy the process.